Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Dekan FISIP UBL, Ibu Dr. Hajah Ida Farida MSI, yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Bapak Profesor Dr. Komsahrial Romli MSI, yang saya hormati Direktur MBKM Universitas Bandar Lampung, Bapak Yanuar Prasetyo SPDI MA PhD, yang hari ini masih dalam perjalanan dari Batu Raja, para kaprodi yang ada di lingkungan FISIP, serta Bapak Ibu dosen Universitas Bandar Lampung, serta para mahasiswa dan para peserta acara sosialisasi dan launching kurikulum MBKM Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung yang kami banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2021, kita bisa menghadiri acara sosialisasi dan launching kurikulum Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Sebelum kita memulai acaranya, perkenankan saya, Noning Ferawati, selaku pembawa acara untuk dapat membacakan tata tertib selama kegiatan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan berpakaian rapi dan berperilaku sopan di depan layar video dalam keadaan on. Selama acara, diharapkan semua mikrofon peserta dalam kondisi off, kecuali para narasumber dan moderator. Peserta dilarang untuk berbagi layar selama acara. Peserta dapat menggunakan teks obrolan untuk berbagi ide, komentar, pertanyaan, dan saran. Selama berinteraksi lisan dan tulisan, peserta harus memperhatikan dan tidak melanggar asas-asas sara, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Panitia akan mengeluarkan peserta dari ruangan virtual jika terjadi pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya dalam tata tertib ini. Di pertengahan acara, kami akan membagikan form kehadiran di menu teks obrolan yang dapat diisi oleh peserta sebagai bukti untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami bagikan kemudian. Hadirin yang saya hormati, berikut saya sampaikan susunan acara di siang hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, pembacaan doa, keempat, sambutan-sambutan, kelima, acara inti, keenam, foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki sesi acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dapat membuka mikrofonnya masing-masing.
sesi berikutnya. Terima kasih hadirin, diperkenan untuk mematikan mikrofon kembali. Sesi acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama yang pada kegiatan hari ini akan dipimpin oleh Bapak Suito MM. Kepada Bapak Suito, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita sejenak bersama-sama memusatkan pikiran dan perasaan seraya mengaminkan doa yang akan kami bacakan, yang saya pimpin sesuai dengan tuntunan yaitu agama saya, agama Islam, dan yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, jadikanlah sosialisasi dan launching kurikulum MPKM Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UBL ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat. Berikanlah dan mudahkanlah kami dalam menggali ide dan pikiran yang cerdas agar membuahkan hasil dan komitmen yang kuat sehingga bermanfaat bagi peningkatan kompetensi mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kami semua sebagai pendidik, ilmuwan, akademisi yang memiliki sifat amanah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami yakin dengan amanah yang akan mendatangkan rezeki dan kemakmuran, sebaliknya bila kami khianat akan mendatangkan malapetaka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa ini. Corona, segeralah akhiri. Kami yakin musibah terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami. Kami senantiasa ingat akan kekuasaan-Mu, sadar akan kemampuan kami, maka jadikanlah kami sebagai pendidik yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik yang profesional. Ya Allah yang memulihkan hati, jadikanlah kami orang yang mau bertobat dengan taubatan nasuha, serta jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan ayah bunda kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami, Engkau menimbulkan azab yang sangat dahsyat. Ya Allah, hanya kepada-Mu tempat kami kembali. Kami mohon pertolongan dan petunjuk-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suito MM. Untuk sesi acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Komsahrial Romli MSI. Kepada Bapak Profesor Dr. Komsahrial Romli MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tabik pun. Ya Pur. Ya Pur. Ya Pur. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dr. Hajah Ida Farida MSI. Yang saya hormati Bapak Direktur Yanuar Dwi Prastio, PhD. Ya, beliau ini sangat sibuk sekali
Tadi dihubungi oleh Miss Vera masih di Batu Raja. Sekarang sudah di sini lagi. Barangkali nanti malam berangkat lagi. Besok nah ini dengan adanya kebanggaan kita, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo Fisdi hadir di tengah-tengah kita. Biasanya sulit untuk mamanya menghadirkan beliau ini. Kenapa? Karena waktunya beliau untuk membagi itu sulit itu untuk ini. Terus yang saya hormati Bapak Budi Waskito, Bapak Dr. Budi Waskito MSI, beliau ini selaku direktur juga, tapi untuk ilmu komunikasi ya Pak ya, kurikulum MBKM ini. Itu yang saya hormati Bapak Suwito, ya MM, selaku dosen dan sekaligus Kepala LP2M Universitas Bandar Lampung. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Wawan Hernawan. Beliau ini adalah salah satu ya untuk bersinergi dengan Pak Budi dengan perubahan kurikulum MBKM ini yang ditambah Sri Kandinya adalah Ibu apa? Bu Vera. Lupa. Vera. Saya karena nyebut Sri Kandi jadi udah lupa. Ya, Bu Noning Perawati, MA. Terus itu Ibu kita yang alhamdulillah sudah sehat kembali, Ibu Raras. Terus dosennya lagi siapa lagi nih? Udah ya. Dan terakhir yang saya hormati dan yang saya banggakan, mahasiswa saya ilmu komunikasi. Ya, jadi saudara itu nanti barangkali sarjananya sarjana ilmu komunikasi LC. Sarjana ilmu komunikasi lengkap corona. Nah, itu. Karena udah 1 tahun lebih ini saudara nggak kuliah, nggak itu, nggak ngerti kita ini gimana dunia kita ini akan ini. Ya. Dan saya kadang-kadang barangkali kalau saudara nggak tegur di jalan lupa. Ya. Itu tadi, cuman Pak Wito yang hafal dia dengan nama-nama mahasiswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul melalui virtual dalam rangka ya sosialisasi dari Pak Budi atau namanya itu mempererat ya kurikulum kita ini sendiri. Setelah itu daripada segi kurikulum ini nanti akan digunakan oleh saudara-saudara mahasiswa itu sendiri. Ya. Nah, sehingga kurikulum kita ini jangan sampai ganti menteri, ganti kurikulum. Itu ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi kurikulum kita ini barangkali yang bertahan berlaku 3 tahun. 2022, 2023, 2024, 2025 ganti lagi. Barangkali ganti menteri. Nah, ini nggak mungkin menterinya masih Pak Karim. Tapi kalau Pak Jokowinya tetap bisa jadi. Tapi Pak Jokowi nggak mau jadi presiden 3 kali. Nah, jadi kita siap-siap saja dan saudara-saudara ini ya sudah selesai, sudah lulus juga dari kurikulum MBKM ini sendiri. Ya, itu tadi. Nah, ini barangkali nanti Pak Yanu juga ya berganti juga dalam kurikulum ini ya. Karena Pak Yanu ini kurikulumnya universitas. Kita ini fakultas. Ya. Universitas berat lagi kerja. Tapi mudah-mudahan Pak Yanu kita bertahan paling tidak 10 tahun lah kurikulum MBKM ini. Tapi kalau biasanya orang Indonesia itu kalau ganti menteri, ganti resep. Iya, ganti resepnya. Karena apa? Kalau nggak diganti resep, nggak tampil beda. Itu tadi, nggak ada perubahan itu tadi. Nah, gitu Bu Dekan ya. Nah, maka Bu Dekan ini siang dan malam juga. Ya, kiri, kanan, depan, belakang beliau memperhatikan itu. Sampai-sampai nanti kalau sudah sambutan ini, beliau tadi izin untuk
sholat 5 waktu. Saya tadi nyuruh kalau mama nggak ngikut duit duluan, ternyata Bu Dekan nggak enak katanya itu tadi. Terus itu yang kedua di sini, di dalam kurikulum ini nanti barangkali ada uji cobanya Pak Direktur. Ya, di uji coba udah bagus belum ini? Ya, jangan sampai ganti kurikulum, ganti orang, ganti itu semuanya diganti. Pas sudah keluar, sulit mahasiswa mau ngomong apa. Gua udah 1,5 tahun katanya nggak kuliah. Itu. Ngeliat Pak Wawan aja udah lupa katanya. Karena Pak Wawan nambah segar katanya itu. Itu. Udah lupa katanya ketemu itu. Ngeliat Pak Wito itu katanya kayak usia 50-an. Ya, itu 45. Dan Pak Budi itu usia 30. Karena dia nggak pernah kuliah, nggak pernah tatap muka itu tadi. Nah, maka di sini saudara ya tekunin karena banyak ramalan ya bahwa ya corona ini akan landai sampai dengan 2022. Entah benar nggak tahu itu saya tuh ngeramalinnya. Tapi ada juga yang meramalkan bahwa corona ini berakhir 2021, bermacam-macam lah. Yang penting kita siap dan terima dan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Ini mahasiswa ini ya, mahasiswa protokol kesehatannya. Karena sekarang ini yang dilihat itu ya mahasiswa yang usia 12 sampai dengan 18. Itu tadi. Maka saudara kalau mau vaksin. Itu tadi Bu Ida tadi kan vaksinnya 136 nomor urut. Anak beliau yang kuliah di ITERA. Terus itu juga MBKM kurikulum ini dan ada masanya juga tingkat kejenuhan. Paling tidak 3 tahun. Karena apa? Kurikulum ini kan untuk membawa mahasiswa itu ke masa depan dia. Kalau masa depan dia itu pada tahap kedua dia udah berubah, harus ikut berubah juga. Nggak boleh tetap kita. Ya, orang sudah sampai terbang bagaimana terjadi perang bintang, kita baru masih mikirkan tahu dan tempe kalau disimpan di kulkas dalam 1 minggu tidak busuk, ketinggalan kita. Maka kalau mama ini kurikulum ini 2 tahun terjadi perubahan, kita ikut juga perubahan. Ya, itu tadi. Nah, untuk kurikulum komunikasi ini belum sampai 2 tahun ya Pak Wan ya, perubahan itu. Ya Bu Miss Pera ya. Belum Prof, 2019. Baru itu tadi. Sekarang udah berubah lagi. Nah itu tadi, baru berubah. Nanti kalau mamanya ini berubah lagi ya kerjaan kita merubah kurikulum itu tadi. Nah tapi mudah-mudahan kurikulum kita ini bertahan sampai Jokowi tidak memimpin lagi. Nah biasanya budaya kalau mama Jokowi presiden itu orang baru semua gitu. Nah terus itu programnya baru juga semua. Itu yang tadinya nggak ada itu program baru. Sama dengan L2 Dikti. Ya, L2 Dikti ini baru berubah semua itu. Dulu itu sama namanya Mas ini ya lain lagi. Ini sekarang Pak Andrian ini lain lagi. Nah, itu tadi itu suatu program perubahan. Dan saya minta berterima kasih kepada Bapak Budi Waskito, Dr. Budi Waskito MSI selaku koordinator ya MBKM, terus itu Bapak Dr. Wawan Hernawan MPD ya, dan Ibu Noning Perawati MA selaku sinergi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi. Dan saya berterima kasih kepada beliau bertiga ini. Mudah-mudahan kurikulum Bapak yang diubah ini ya tidak ada masukan dari Bapak atau mahasiswa dalam komentator ya dalam penselarasan kurikulum kita ini sendiri. Yang terakhir kepada Bapak dan Ibu-ibu, pertama Bu Dekan, terima kasih Bu Dekan hadir di sini dan Bu Dekan ini melototin terus itu kurikulum itu ya. Ini barangkali sudah 2 Bu Dekan ya hasilnya ini. Yang pertama adalah publik, terus yang kedua nih komunikasi. Barangkali nanti Bu Dekan bisa memotivasi untuk program studi
apa namanya bisnis. bisnis ya itu. Yes. Nah, mudah-mudahan nanti sinergi 3 jurusan ini terbuka semua dengan MBKM ini dan kita merdeka. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekalian di launching, Prof. Izin Sekalian launching ya? Iya, Oh. Prof yang launching. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang ikut menghadiri MBKM, peluncuran MBKM dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. MBKM ini meluncur di angkasa dan kepada di kampus Universitas Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk sambutan Prof yang sekaligus melaunching kurikulum program studi ilmu komunikasi. Terima kasih Prof. Dr. Komsar Romli, MSI atas sambutannya yang luar biasa pada siang hari ini. Mudah-mudahan sambutan yang diberikan Prof tadi menjadi semangat buat kita semua untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu beserta mahasiswa yang saya hormati, sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, Ibu Haja Dr. Ida Farida MSI. Kepada Ibu Farida kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vera Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita hari ini sehat semua ya, Depak dan Wadah. Yang terhormat Direktur Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Yanwar SPD MA PSD. Mudah-mudahan tidak hilang-hilang sinyalnya ya. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Komsarya Ramli MSI. Yang terhormat Ketua Hibah kurikulum kerjasama kurikulum dan implementasi Bapak Dr. Budi Waskito. Yang terhormat Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Ibu Vera Nuning MA serta tim daripada kerjasama kurikulum. Yang terhormat mungkin Pak Wawan dan sebagai timnya ya. Yang terhormat Bapak Dr. Naswito MM mewakili dari program studi administrasi bisnis. Yang terhormat mungkin Ibu Raras ya, mudah-mudahan beraspat sehat. Yang tidak lupa yang sangat kami banggakan yaitu mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang sangat kami sayangi, yang hadir di virtual ini, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep ya di siang hari ini. Alhamdulillah mungkin hampir 2 bulan dengan adanya hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang kerjasama kurikulum ilmu komunikasi. Hari ini hari Kamis 5 Agustus 2021 di ruang virtual ini kita meluncurkan kurikulumnya. Mudah-mudahan kurikulum ini sangat bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya masyarakat kampus tapi masyarakat pada umumnya yang ingin kuliah di program studi ilmu komunikasi. Insya Allah kurikulum ini apa yang sudah direncanakan oleh Ketua Hibah Bapak Budi Waskito, mudah-mudahan ada manfaatnya dan akan berlanjut. Jadi tidak hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun, mungkin selama mungkin lebih kurang 4 atau 5 tahun ke depan, mungkin ya paling kita nanti ada semacam revisi kurikulum. Ya, mungkin kurikulum ini banyak manfaatnya ya, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, apa yang diinginkan oleh Bapak Menteri Nadiem ya, Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang sudah dikeluarkan oleh launchingkan oleh Ketua Program Studi tadi ya. Di sini mungkin kurikulum ini kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan ya Pak Budi ya.
apalagi sekarang adanya wartawan yang kuliah dengan kita. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan dengan adanya sesuai dengan media massa ya, yang selama pengalaman kita pada waktu kita akreditasi sampai sekarang Bu Vera saya tidak pernah lupa dengan adanya dimarah sama tim asesor bahwa kurikulum tidak sesuai dengan prodi yang ada. Itu luar biasa. Sampai sekarang dengan Bu Funi itu kalau ketemu, aduh, saya pernah ketemu sekali dengan beliau, itu masih ingat terus. Ya, masih ingat Prof ya pada saat kita ada akreditasi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hibah ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Terima kasih sekali kepada Pak Budi dan tim, mungkin Pak Wawan, Bu Vera ya, mungkin ada manfaatnya untuk kurikulum kita semua. Tidak lupa juga kita doakan atau kami doakan semoga program studi ini banyak peminat mahasiswanya untuk yang akan datang. Memang saya lihat sih di FISIP itu yang banyak sekali peminat untuk kuliah di FISIP adalah ilmu komunikasi, luar biasa, baik S1 regulernya maupun kelas karyawannya ya. Baru 1 tahun dibuka, tahun kedua sudah banyak peminatnya. Nah, di sini kita doakan juga komunikasi tidak hanya buka S1 ya Prof ya, tapi upayakan S2-nya Prof ya, karena memang mahasiswa juga bertanya, Wida apakah di UBL ada S2 komunikasi? Nah, itu yang apa ya yang sering kita berikan kepada mereka. Insya Allah mohon doakan tahun ini akan coba kita buka S2, karena memang rata-rata alumni komunikasi itu di Lampung tuh hanya adanya di Unila S2-nya kalau tidak salah ya. Nah, tapi di Unila itu mereka bilang sulit Bu kalau kita kuliah di Unila di komunikasi S2. Nah, apa salahnya Prof kita buka untuk S2 komunikasi? Itu banyak sekali menunggu mereka, menunggu untuk kuliah S2 komunikasi di UBL. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sudah banyak peminat yang akan S2, insya Allah tahun 2021, 2022 ini atau 2022-2023 ini sudah ada, mungkin sudah bisa kita laksanakan di Pasca Universitas Bandar Lampung. Demikianlah kata sambutan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan atau kurang diharapkan, mohon diampun segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Dr. Ida Farida MSI yang telah memberikan sambutannya untuk acara sosialisasi dan launching kurikulum program studi ilmu komunikasi Universitas Bandar Lampung. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada sesi acara inti, yakni sosialisasi dan launching kurikulum Kampus Merdeka Prodi Ilmu Komunikasi yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Waskito MSI, kemudian akan dimoderatori oleh Bapak Wawan Hernawan. Silakan kepada Bapak Dr. Wawan Hernawan MPD untuk memandu acara ini. Terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memberikan amanah kepada saya untuk memandu acara ini. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Ida Farida, yang kami hormati Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Prof. Kom Syahriar Romli, dan yang kami hormati Direktur MBKM, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo PSD. Salam sehat, Pak Yanuar. Juga Bapak Ibu Dekan serta para mahasiswa yang kami sayangi, pada kesempatan ini akan disosialisasikan itu kurikulum MBKM pada program studi ilmu komunikasi kepada kita semua untuk memperoleh pemahaman yang lebih lanjut, penjelasan yang lebih lanjut apa itu MBKM, sehingga melalui pemahaman ini sebagaimana pesan dari Direktur MBKM
Universitas Bandar Lampung, kita bisa menindaklanjutinya dengan tepat program ini. Nah, pembicara pada kali ini adalah Bapak Dr. Budi Waskito. Nah, ini pakar MBKM pada program studi ilmu komunikasi. Juga pembicara yang kedua, Ibu Noning Ferawati MA, ini sebagai eksekutor dari MBKM di program studi ilmu komunikasi, tentunya di bawah komando Prof. Komsaria Romli sebagai ketua program studi, dan dalam pengawasan Ibu Dr. Ida Farida sebagai Dekan FISIP Universitas Bandar Lampung. Kepada Bapak Dr. Budi Waskito dipersilahkan untuk memaparkan materi kurikulum MBKM pada program studi ilmu komunikasi. Kepada Bapak Budi Waskito dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wawan. Baik semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ida Farida, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Bapak Profesor Dr. Komsaria Romli, Bapak Direktur MPKMDL, Bapak Yanwar, PSD, dan dosen FISIP, serta semua mahasiswa ya. Jadi di sini kita akan sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur MPKM bahwa memang kebijakan pemerintah ini di dalam 2 tahun ini mengalami perubahan terkait dengan perguruan tinggi, dan ini ada kampus merdeka. Jadi sebenarnya apa sih kampus merdeka? Ya, tiba-tiba kita sering muncul logo ya, kayak ini ada logo UBL sampingnya kampus merdeka, ya. Jadi itu sebenarnya makna seperti apa, ya? Apa kita merdeka? Merdeka dalam arti apa ya? Itu mungkin kita sendiri kadang juga masih ingin mengetahui, menggali, sehingga kita ini tidak terjebak, wah kampus merdeka, apakah kita boleh semua mau kita, ya, seperti itu. Jadi hari ini alhamdulillah ya program studi ilmu komunikasi ini telah menyiapkan, jadi kita sudah mungkin sah lah ya pakai label kampus merdeka, mungkin program studi merdeka, karena kita sudah adaptasi kebijakan kampus merdeka. Jadi itu, jadi sebenarnya apa kampus merdeka itu simbol. Jadi itu sebenarnya suatu tanda bahwa memang kita ini siap lah mengimplementasikan apa yang disebut dengan kebijakan MBKM. Baik, sebenarnya tujuan hari ini kita ini mensosialisasikan kepada mahasiswa sebagai stakeholder utama program di komunikasi yang ingin menempuh pendidikan di komunikasi. Sehingga acara sosialisasi ini sebenarnya ingin meningkatkan lah ya, bahwa mahasiswa itu paham apa sih kebijakan MBKM. Jadi kalau ditanya orang, apa sih MBKM itu bisa menjawab dengan baik dan paham, dan bisa mengambil apa sih manfaat yang bisa saya peroleh gitu dari kebijakan MBKM. Ya, berikutnya kita selaku program studi di UBL tahun ini alhamdulillah program studi komunikasi siap siap untuk meluncurkan kurikulum MBKM mulai akademik 2021-2022 September sudah kita mulai. Jadi nanti adik-adik mahasiswa semuanya bisa jadi punya kesempatan, wah saya mau ikut MBKM ya. Ya, inilah ajangnya kita akan sosialisasi, dan ini baru tahap awal ya. Jadi nanti misalkan ada yang mahasiswa semuanya belum clear, boleh nanti kita konsultasi kepada Pak Wawan, Prof. Ms. Vera, ke saya, Ms. Raras, ya, Pak Yanwar, sehingga paham, sehingga punya apa itu minat yang tinggi di dalam mengikuti MBKM. Ini tujuan kita. Dan alhamdulillah tadi Propkom sudah meluncurkan, mengesahkan bahwa memang komunikasi mulai tahun ini sudah akan menerapkan. Jadi mahasiswa berhak mengambil MBKM. Ya. Jadi itu tadi. Jadi pertama kita akan pahami dulu sebenarnya apa sih makhluk MBKM. Ya, mungkin ini baru 2 tahun inilah dia menggema, ya, sejak Menteri Nadiem itu muncul,
Oh, semuanya kayak kampus merdeka. Apakah ada yang kampus merdeka? Ya, ini yang akan kita pelajari sehingga kita paham apa sih itu, kita harus bagaimana, sehingga bagi dosen mungkin ya kita bisa mensikap seperti apa, sehingga bagi mahasiswa ini apa? Ini peluangkah, ya, tantangankah, ya, sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tentunya untuk apa? Untuk memajukan kompetensi Anda sehingga bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia kita ini. Ya, apakah ada kaitan dengan 17 Agustus merdeka, gitu ya? Apa bebas merdeka itu? Ini akan kita lihat. Jadi sebenarnya MBKM ini adalah salah satu ya kebijakan menteri. Jadi ini adalah ide sebenarnya, ide dari Nadiem Makarim yang Anda kenal, dia adalah pendiri Gojek. Ya, ini kebijakan menteri. Ya, memang ini dipakai sebagai kebijakan publik kan ya, yang diimplementasikan ke dalam seluruh masyarakat Indonesia, baik dari SD sampai perguruan tinggi. Dan ini baru berjalan 2 tahun. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut seperti kata Prof tadi, setiap ganti presiden nanti ganti selera. Ya, betul. Mudah-mudahan ini bisa kita bisa mengambil manfaat sehingga mahasiswa ini bisa meningkat hard skill dan soft skill-nya. Jadi sebenarnya gini, selama ini di UBL khususnya komunikasi kita kuliah totali, kan ya, hampir 100% itu dikelola dilakukan di program studi. Hanya magang itu 3 SKS, Anda belajar selama 2 bulan di luar program studi, selebihnya di program studi. Ya, di sini apa sih kebijakan MBKM ini? Sebenarnya dia memberikan bahwa menganggap bahwa mahasiswa punya hak, ya, hak untuk belajar di luar program studi. Oh, mungkin saya ingin belajar di manajemen, saya salah jurusan mungkin ya. Wah, saya nggak serak. Wah, saya ingin menggabungkan antara komunikasi dengan teknik. Ya, ini terkadang diakomodir oleh kebijakan ini. Walaupun dalam nyatanya nanti lulusannya tetap sarjana komunikasi, gitu ya. Jadi saya pernah nanya mahasiswa, kamu ngambil komunikasi apa sih? Ya, minat Pak. Wah, saya disuruh orang tua Pak, gitu ya. Akhirnya itu. Jadi kadang minatnya nggak ada, mungkin dia ingin ambil manajemen, tapi karena orang tua ambil komunikasi, sehingga ini bisa mengakomodir kondisi-kondisi tadi, sehingga minat Anda untuk mengembangkan imajinasi Anda di dalam ini menjadi lebih baik, karena ini ada hak 3 belajar. Ya, nanti kita lihat bagaimana hak 3 belajar ini secara operasional bisa Anda ambil, gimana caranya gitu. Jadi MBKM ini sebenarnya ada 9 bentuk BKP, ya. Ada pertukaran pelajar, ya, magang, sampai ke bela negara ada 9. Oh, dulu ada 8, ada tambahan bela negara, ya. Jadi ini adalah 9 bentuk BKM, pertukaran pelajar. Anda bisa kuliah di program studi lain di luar komunikasi, baik di internal UBL maupun di luar. Terus magang ini sampai di praktek biasa, Anda magang ke industri, ke kantor-kantor, ini untuk selama ada syaratnya, ini 20 SKS atau 6 bulan. Terus asisten mengajar, mungkin ini cocok untuk FKIP. Ya. Jadi 9 ini nanti kita lihat kira-kira mana yang pas untuk program studi komunikasi. Tentunya nggak semuanya pas. Mungkin kayak asistensi mengajar, kalau kita paksakan nanti kita jadi guru, mungkin mengambil ranahnya FKIP gitu. Jadi ini ada 9 bentuk. Terus sekarang yang kita lihat bagaimana MBKM di Prodi Ilmu Komunikasi. Ini akan kita launching hari ini, yang tadi sudah launching, bahwa memang kita ingin melakukan adaptasi kebijakan MBKM sehingga program komunikasi ini betul-betul telah mengadaptasi kebijakan MBKM di dalam penyelenggaraan program studinya. Ya.
Jadi seperti tadi saya katakan bahwa memang ada 9 bentuk BKP, bentuk pembelajaran MBKM tadi, kan ya. Ya, ini sebenarnya selama ini sudah dilakukan ya untuk mendorong ini Kementerian Pendidikan, kan ya. Ini telah menggelontorkan beberapa macam program. Tentunya Anda pernah lihat Permata Sakti, Magang BUMN, BAPD ini Kementerian Desa, dan tadi ini belum kita tulis, mohon maaf untuk yore-yore, ada proyek kemanusiaan. Ya, ini semuanya adalah mandat dari yang telah didanai oleh Kementerian Program Nasional. Jadi di-endorse untuk mendorong ini loh MBKM, semuanya difasilitasi oleh kementerian. Ya mungkin ada Permata Sakti pernah ikut, Magang BUMN kemarin di-share mungkin ada pendaftaran. Terus PHB2D ini bagian dari membangun desa, PKMPM. Terus proyek kemanusiaan ini pernah diikuti, tapi itu semua dikelola oleh kementerian. Ya, pada saat ini adaptasi kurikulum program studi ini akan ini ya memberikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya bahwa memang kita ikut program nasional sulit, ada seleksi gini-gini ya. Sekarang ini program studi ilmu komunikasi secara internal ini menginisiasi bahwa kita ini bagi yang tidak ikut program nasional bisa untuk mengikuti MBKM yang dikelola mandiri oleh universitas. Dalam hal ini adalah program ilmu komunikasi. Jadi itu. Ini ada beda. Ini bedanya seperti tadi. Kalau yang program nasional tadi misalkan ada magang BUMN, yang kali ini khusus program studi ini ingin melihat bagaimana kita ini mengadaptasi MBKM untuk penyelenggaraan pendidikan. Jadi itu. Ya. Ya, ini sebenarnya mengapa kita ikut mengambil seperti itu? Ya. Ini sebenarnya kita sebagai program studi ini wajib kan ya, kebijakan menteri kita ikut, dan ini komunikasi akan memfasilitasi hak kepada mahasiswa untuk dapat belajar. Kalau kurikulum sebelumnya itu kita hanya 3 SKS, dengan MBKM kita akan buka keran bahwa mahasiswa ini boleh mengambil 3 semester di luar program studi. Jadi ini kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk dapat membangun kompetensinya ini sesuai dengan passion-nya, minatnya. Ya. Nah, nanti kita lihat kira-kira seperti apa implementasinya. Wow, saya mau ngambil magang, gimana solusinya yang MBKM di tingkat prodi? Ya, nanti akan kita jelaskan. Tapi kalau magang BUMN, program nasional, kita ikutin aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Ya, ini hak belajar tadi ini sebenarnya ada 2. Ini dapat diambil di luar perguruan tinggi, artinya Anda bisa ngambil di Unila, di UI, di UGM, atau di kampus luar UBL, ini selama 2 semester. Dan Anda bisa kuliah di program studi lain di UBL, katakanlah Anda ngambil di administrasi negara, ada di teknik sipil, arsitektur, ya ini Anda punya kesempatan 1 kali. Ini hak belajar. Jadi dengan harapan ini Anda sekarang nggak ada alasan nggak tahu MBKM itu apa, itu apa yang dapat saya raih. Ini loh sebenarnya Anda berhak mengambil 60 SKS di luar program studi ilmu komunikasi. Ya, terus gimana sih adaptasinya? Mengapa kita ini perlu mengadaptasi MBKM? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur MBKM UBL bahwa memang kurikulum ini ada banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Ya, tadi Prof juga melihat bahwa memang di tahun 2019, September 2019, program studi ilmu komunikasi baru melonsing juga kurikulum yang diilhami oleh era revolusi industri 4.0. Ya. Jadi pada gencar-gencarnya pada masa itu dengan KPT-nya, ya,
kurikulum KKNI-nya, sehingga pada tahun 2019 sebenarnya program studi ilmu komunikasi telah melakukan revisi kurikulum secara besar-besaran. Dan ini berlaku berapa tahun? Harapannya ini satu siklus adalah sampai 2023. Ini satu siklus lulusan bisa lihat, dan ini pada waktu itu ini untuk apa sih? Ya, untuk apa membangun kurikulum? Ya, ini untuk mewujudkan sarjana ilmu komunikasi itu yang berwawasan kebangsaan, berjiwa kewirausahaan, kan ya, sehingga dia ini bisalah dengan terampil mengaplikasikan ilmunya itu dalam berbagai macam kegiatan. Yang diantaranya adalah Anda bisa jadi humas, bisa jadi jurnalis, jadi dokumentaris, dan wirausaha media. Ya. Ternyata pada tahun 2020 ini murni, kita sebenarnya kurikulum 2019 ini murni dari kita dengan diskusi kepada berbagai macam stakeholder, ini loh kurikulumnya. Dan yang tadi saya bilang, ini 100%, hampir 100%, ini tempat belajarnya di program studi, kecuali magang dan skripsi. Ya. Tahun 2020, ini selera pemerintah berganti presiden, ganti menteri, ada dua kebijakan utama pemerintah, ini yang perlu diakomodir oleh program studi. Pertama, indeks kinerja utama perguruan tinggi, dan kebijakan Merdeka Belajar, ya, MBKM tadi sudah kita jelaskan. Sehingga apakah kita ini diam dengan kebijakan pada ini? Enggak. Ya, kita akan lihat bagaimana kita mengadaptasi kurikulum ini sehingga sesuai dengan kebijakan MBKM ini bisa melakukan lompatan, meningkatkan hard skill dan soft skill lulusan untuk mendukung daya saing, khususnya di dalam industri 4.0. Ya. Ini sangat cocok dengan komunikasi karena memang kurikulum 2019 memang dilakukan dirubah total sehingga kita banyak pelajaran-pelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0, dan bahkan di pandemi ini ya kita bisa. Ya. Ini yang menginspirasi ada perubahan. Terus seperti apa perubahannya? Ya. Jadi ini awal kurikulum 2019 ini ada sebenarnya secara konsepnya disusun 8 semester. Ya, sehingga ini Anda ikutin. Ya. Diskusi di program studi bahwa memang kita ini akan membebaskan semester 5, 6, dan 7. Ya, karena tadi ada kebijakan bahwa memang hak memfasilitasi mahasiswa menempuh belajar 3 semester. Ya, jadi ini kami di program studi ilmu komunikasi nanti mengadaptasi bahwa semester 5, 6, 7 ini kita menjadikan sebagai blok mata kuliah pilihan. Ya. Pilihan ini diilhami oleh 9 varian MBKM tadi, BKP tadi. Ya, sehingga 2021 ini sebenarnya tidak mengubah total kurikulum, cuma akan menambahkan dengan mengadaptasi BKP yang mungkin dan cocok dengan program ilmu komunikasi. Jadi itu, yang ada original tetap berjalan, cuma di original tadi itu kita pisah, 5, 6, 7 yang tadinya wajib, kita jadikan blok mata kuliah pilihan. Ya. Sementara, hingga saat ini kita launching, ya, kita program studi ilmu komunikasi BKP yang kita sediakan, yang siap kita lakukan, dan ini sudah melakukan diskusi panjang, sehingga ini bisa diimplementasikan, adalah pertukaran pelajar, khususnya di internal UBL. Ya, kita sedang menjajaki kemarin pertukaran pelajar dengan ilmu komunikasi Unibi Bandung. Tapi kita belum deal gimana urusannya, tapi itu nanti coba kita tindak lanjutin. Terus kedua, praktek kerja lapang, magang. Yang tadinya 3 SS dengan MBKM kita jadi 1 semester dengan waktu tempuh 1 sampai 2 semester. Dan proyek independen. Ya sebenarnya ada 1, ini kewirausahaan. Ya mungkin ini panduannya nanti kita mohon bantuan kepada Direktur MBKM, karena ini memang
kita mau buat, ternyata ini adalah kebijakan harus disusun di level universitas. Mungkin itu Pak Direktur MBKM ya, ini sebagai masukan. Kita juga sudah membuat profil wirausaha media. Ya, nanti kita mohon bantuannya untuk panduan detail tentang bagaimana jika mahasiswa ini ingin mengambil kewirausahaan. Tapi kita sudah siapkan 3 panduan yang secara lengkap dan nanti bahwa adik-adik mahasiswa bisa pelajari untuk dilihat, dipertimbangkan lebih jauh apakah akan ambil mana yang menarik bagi Anda. Ya. Ya, ini tadi MBKM. Sekarang ada indeks kerja utama perguruan tinggi. Ya, ini ada 8 sebenarnya, tapi kita ambil yang ini sehingga adaptasi MBKM sebenarnya akan mendorong peningkatan IQ UBL dan program studi. Dan ini ada kesiapan kelulusan, tentunya dengan Anda nanti melakukan ini dapat dari wirausaha, Anda jumlah bagus, dan Anda mahasiswa di luar kampus, ini pesan lulusan. Jadi berapa banyak yang menghabiskan waktu di luar kampus. Ya, jadi ada pembelajaran kelas, ini project base. Jadi inilah MBKM ini perlu bagus banget untuk meningkatkan kompetensi Anda dan meningkatkan kualifikasi lembaga. Itu. Jadi saling terkait. Lembaga bagus, tentunya mahasiswa akan menjadi lebih bagus. Gitu ya. Ya, ini salah satu, mungkin kita masih bersyukur ya. Pada hari ini komunikasi ini mendapat banyak kegiatan tahun ini, dan ini pertama kita selamat kepada Sepri ya, pertama ya. Mungkin ini telah lolos ya, tahap 1 dan sekarang masuk tahap 2 untuk mengikuti Pilmapres. Mana Sepri? Mungkin sambutan sedikit Sepri, mau ngomong supaya kita bisa mendoakan supaya Sepri ini kuat ya, dan nanti besok upload YouTube-nya dengan bahasa Inggrisnya bisa masuk ke final. Silakan Sepri, waktu 1 menit Sepri. Silakan bicara Sepri kalau mau ngomong. Baik Pak, terima kasih. Mungkin tingkat seleksi tingkat nasionalnya Pak tentang bahasa Inggris besok diupload. Ya, mohon doanya semoga teman-teman semoga lancar kegiatan di nasional. Amin. Ya, baik, kita doakan semua ya bahwa kita jangan minder bahwa program studi komunikasi ini bisa tembus nasional itu ya. Prestasi Sepri ini terima kasih dan semoga nanti bisa masuk ke final untuk Sepri ya. Berikutnya tahun ini mahasiswa kita juga bisa mambus PKMPM, dan ini mungkin nanti Direktur MBKM bisa mempercepat proses gitu ya. Bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan kebut kan ya, karena ini memang reputasi MBKM bahwa PKMPM ini dengan viralisasi jandong di pantai ini supaya bisa kelar gitu ya, gitu Pak Direktur. Berikutnya kita juga dapat program MBKM khususnya pengembangan desa yang dari inisiasi kementerian. Ini kita program studi komunikasi di bawah Komando Nopriansah ya. Ini lembus PHB 2D 2021. Ya, ini insya Allah ini dilakukan Agustus sampai November 2021 tahun ini, dan ini adalah bagian dari MBKM. MBKM ini, dan ini adalah bagian dari proyek membangun desa. Dan satu lagi, ini yang belum kita tadi ketinggalan dan disebut oleh Pak Direktur adalah proyek kemanusiaan, ya kan, adalah Yore-Yore. Dan ini apa buktinya? Bahwa memang kita ini sebenarnya mahasiswa program ilmu komunikasi ini adalah bisa menembus batas, ya, bisa tampil prima, sehingga kita ini sebenarnya nggak kalah dengan mahasiswa tingkat nasional yang lain. Ya, jadi ini seleksi nasional, bahwa kita bisa ini bisa menembus PTN PTS. Jadi seleksi awal banyak PTS, ini disaring menjadi 90 peserta untuk level sarjana. Semoga ini bisa memasukkan kita semua, mahasiswa bisa semangat dan program studi bisa lebih care
dalam membimbing mahasiswa kita kan ya untuk lebih berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Ya. Itu tadi ini ya apa kita menunjukkan kegiatan kita selama ini, dan ini kita lihat sementara gimana jika mahasiswa ingin ambil MBK di prodi. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang kita ada kurikulum original ya. Original tadi ini adalah di 2019. Dan ini belum lama kita rubah seperti tadi petunjuk Kaprodi, Profesor Dr. Komsaria, bahwa memang belum lama. Ya, sehingga ini sudah sesuai dengan kebijakan sekarang. Dulu ada era 4.0, ya ini pandemi dipakai. Ya, sehingga ada MBKM 2021. Ini 2 tahun lah ya. Ya, sehingga kita akan menyesuaikan khususnya di semester 567 yang tadinya wajib kan ya. Wajib ini kita adaptasi menjadi pilihan. Ya, tempatnya ini tadinya program studi full, kita di prodi, kita di kelas, di kampus kan ya, ketemu dosen. Sekarang pilihannya itu dibuka sesuai dengan adaptasi MBKM, yaitu bisa di program studi maupun di luar program studi. Jadi dengan dari sini kita tidak mengubah total sebenarnya isi kurikulum, tapi hanya mengadaptasi bagaimana strukturnya, karena kita sudah belum 2 tahun ini kita masih relevan kurikulum komunikasi dengan era yang sekarang, baik pandemi, karena semuanya serba digital. Dan digital saya tadi itu sebagai core KML kita bahwa program studi komunikasi ini akan mengarah kepada komunikasi digital. Itu sudah kita rumuskan sejak tahun 2019 dan saat ini masih relevan. Dan tahun ini kita sepakat ingin mengadaptasi bagaimana kita ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil haknya selama 3 semester, dan ini dengan cara mengubah sifat yang tadi wajib menjadi pilihan. Ya, pilihan itu macam-macam ya. Ya. Ini bisa Anda semua pahami bagi adik mahasiswa bahwa memang pilihan tadi misalkan ada yang original. Original artinya apa? Kita ini masih boleh, tadi ada hak. Namanya hak ini bisa diambil dan bisa tidak. Artinya kalau nanti mahasiswa, wah saya nggak cocok MBKM, udah original boleh. Ada misalkan Dimas, wah pacar saya di manajemen, saya harus ikut, saya ikutlah ke manajemen. Ya, mungkin alasan itu. Atau itu adalah alasan non kompetensi. Tapi mungkin Dimas ingin ngambil, wah saya mengambil wirausaha. Sementara mata kuliah di komunikasi ini dengan kewirausahaan masih ada, tapi enggak detail. Wah, saya akan ngambil di manajemen dan akuntansi. Boleh enggak? Boleh. Tapi maksimal 1 semester. Jadi ini. Dan di sini, di semester 1 sampai 4, kita putuskan bahwa ini memang kebijakan prodi, dan ini adalah kurikulum untuk wajib program studi. Jadi ada 4 mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib program studi. Dan ini adalah mata kuliah yang mendasari Anda menjadi profil dokumentaris, wirausaha, public relation, dan jurnalis. Ini Anda siap. Nah, siapnya tapi belum matang, gitu ya, belum matang. Tapi Anda sudah punya dasar-dasar untuk menempuh profesi-profesi tadi. Ya, di semester 5, 6, 7 inilah kita sebut Anda sebagai mahasiswa itu merdeka. Inilah kemerdekaan Anda meramu kompetensi yang Anda inginkan. Ya, misalkan saya mau menjadi wartawan sipil, ya udah, Anda harus menekuni bidang-bidang teknik sipil. Ya, saya ingin jadi public relation di bidang konstruksi. Ya sudah, sipil. Anda ingin melihat apa itu perfilman, dokumentaris. Ya, Anda harus nggak mau harus mengambil bidang fotografi lebih detail.
Terus bagi yang ingin mengambil kompetensi, katakanlah jurnalis, kan ya, Anda magang, magang jurnalis ini ada 2, kan ya. Kita bisa 1 semester atau 2 semester, 2 semester ini adalah kita siapkan, kemarin kita sudah penjajakan dengan Lampung Pos, bahwa mulai mungkin semester depan, kan ya, kalau kita ini semester 6, kan ya, 6-7 itu ketika slot bahwa kita akan melakukan magang ini sertifikat profesi. Jadi Anda lulus magang selama 2 semester. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Baik, Pak. Kita akan dapat sertifikat profesi itu. Ya, profesi tadi, sehingga Anda lulus dapat ijazah 2, sertifikat profesi dan sertifikat ijazah dari UBL. Ini sebagai peluang Anda. Jadi di 567 inilah Anda ini bisa meramu sehingga bisa menerapkan, sehingga ini kebebasan Anda, ini wewenang Anda untuk meramu kompetensi Anda sesuai dengan minat Anda dengan aturan yang telah ditetapkan. Mungkin secara atasi nanti Miss Vera bisa jelaskan. Ya, inilah contoh. Misalkan saya semester 5 saya ngambil di UBL. Saya semester 6 ngambil di PT lain. Semester ini saya ngambil proyek BKP. Boleh. Misalkan, saya semester 5-6 saya ngambil yang original aja lah, yang dilakukan oleh sudah ada. Tapi semester 7 saya akan magang reguler. Ya, ini. Ada juga, saya ngambil sertifikat profesi tadi. Saya ingin mendapatkan kompetensi sebagai jurnalis muda. Karena tadi kemarin sudah disinggung bahwa memang kalau kita lulus sertifikat ini akan dapat sertifikat sebagai jurnalis muda. Ya. Ini wadah saya masih bingung. Saya ngambil yang disediakan oleh prodi. Ini dispesialkan kepada mahasiswa. Jadi bisa memilih sesuai dengan minat Anda, kemampuan Anda, dan situasi. Ya. Jadi disinilah Anda berpikir dan pelajari panduan BKP, MPGM, apakah nanti saya tertarik, mudah-mudahan tertarik, dan ini jika Anda tertarik, ini ada persyaratan prosedur, ada mekanismenya. Ini bisa dilihat di mana kita sudah siapkan panduan secara lengkap, apa pengertiannya, bagian mekanismenya, terus alur prosesnya, sampai bentuk penilaiannya, ini sudah kita siapkan, sehingga dari 3 ini program studi ilmu komunikasi siap mengadaptasi MBKM, sehingga ini memang sudah mengikuti kebijakan dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, sekarang keputusan di mana nih, di mahasiswa? Ambil atau tidak? Ini banyak, mungkin ada saya ingin gaul lah, saya ngambil tempat lain. Saya ingin daya saingku meningkat, mau ngambil lain. Atau saya ingin langsung kerja, profesi. Karena pasti beda. Orang yang punya ijazah dengan pendamping ijazah, sertifikat profesi, mungkin daya saing beda dan akan mendapat peluang kerja lebih banyak. Itu kalau Anda ingin jadi pekerja jurnalis. Nah, nanti akan kita kembangkan sertifikat profesi selain jurnalis. Tapi saat ini akan kita sediakan untuk jurnalis yang tersedia mungkin dengan di Lampos. Itu yang bisa kita ambil, sehingga dari singkat penjelasan ini mudah-mudahan kita paham, yang hadir di sini paham bahwa kita ini MBK seperti ini, dan apa implikasi bagi kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan sebagai pengelola prodi. Ini harus sinergi, sehingga nanti MBK ini menjadi suatu makhluk yang menyenangkan bagi kita semua. Mungkin itu Pak Wawan, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Budi Waskito telah memaparkan tentang program kurikulum MBKM, program studi ilmu komunikasi. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, ada pembagian hadiah untuk para peserta yang mulai dari awal membuka video kameranya.
Untuk teknisnya dipersilakan kepada Ibu Vera, silakan. Untuk teknis apa ini Pak? Pembagian hadiah? Surprise. Door prize. Door prize-nya nanti buat mahasiswa yang tadi sudah disebutkan kriteria salah satunya. Membuka on camera dari awal sampai akhir. Kemudian nanti ada dua pemenang yang akan bisa mendapatkan door prize dari program studi, begitu ya. Masing-masing voucher kuota sebesar Rp100.000. Nanti akan saya langsung transfer dari rekeningnya Pak Budi ke mahasiswa yang mengikuti sosialisasi ini dengan baik sebesar Rp100.000. Jadi ada Rp200.000 yang akan kita bagikan ke mahasiswa yang beruntung hari ini. Demikian Pak Wawan. Terima kasih Ibu Vera. Para peserta sosialisasi kurikulum MBKM program studi ilmu komunikasi. Nah, ketika Anda berharap mendapat hadiah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Noning Ferawati MA tadi, nah, maka jangan menutup kamera video Anda. Segera buka kamera video Anda selama acara ini berlangsung. Selanjutnya, bagaimana persyaratan mengambil program MBKM ini pada program studi ilmu komunikasi akan dipaparkan lebih lanjut oleh Ibu Noning Ferawati kurang lebih dengan waktu 2 menit. Silakan Ibu Vera. Baik, terima kasih Pak Komsarel Romli, Pak Budi, dan Pak Wawan, dan yang saya sayangi para mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Hari ini kita sudah melaunching gitu ya kurikulum program studi Kampus Merdeka atau dikenal dengan MBKM. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme dan persyaratan BKP MBKM program studi ilmu komunikasi yang ditawarkan. Mohon koreksinya Pak Budi nanti kalau ada yang saya selip begitu ya. Oke, saya mencoba slide kedua terbaca ya Pak Wawan, dan terbaca Pak Wawan. Oke, terbaca mudah-mudahan ya. Hari ini saya akan mencoba. Iya. Hari ini saya akan memulai dulu untuk bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri bahwa Kampus Merdeka ini adalah program dari Kemendikbudristek yang menurut saya bagus. Jadi akan saya memulai dari pepatah tentang pendidikan, bahwa pendidikan bukan cuma kita pergi ke sekolah dan mendapat gelar saja, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jika program MBKM Kampus Merdeka akan mengajarkan kita banyak hal baru, maka tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengikuti program ini dengan baik. Tidak ada salahnya kita coba. Oke, slide berikutnya saya akan memaparkan tentang, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Budi, tentang varian BKP, bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan di program studi ilmu komunikasi untuk tahun ajaran 2021-2022. Tadi sudah disinggung bahwa kita akan menyediakan 4 BKP untuk periode tahun ini. Yang pertama tadi pertukaran pelajar, praktek kerja lapangan, ketiga proyek independen dan kewirausahaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja syarat dan kriteria jika kita ingin mengambil 4 BKP dari program studi ini. Nah, yang pertama magang. Magang teman-teman semua dalam Kampus Merdeka sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan magang yang reguler. Magang di sini yang membedakan adalah total SKS-nya yang bisa kita ambil. Jika magang yang reguler ini yang reguler cuma 3 SKS, tetapi dalam MBKM itu kita bisa mengambil 20 sampai 40 SKS dengan rentang waktu di semester 5, 6, dan 7 begitu. Mohon diperhatikan baik-baik supaya nanti saat khususnya di angkatan 2018 yang sekiranya harus berangkat magang karena
kendala pandemi, ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif buat kita berpikir jika kita ingin masuk ke program Merdeka, Kampus Merdeka MBKM ini. Nah, ini tadi sudah saya singgung, teman-teman. Kalau yang reguler itu bobotnya hanya 3 SKS, tetapi magang versi MBKM ini bisa mencapai 20 SKS atau 1 semester dengan rentang waktu sampai 6 bulan, begitu ya. Kemudian ini rentang waktunya yang tadi saya singgung. Kalau yang reguler 1 semester, di mana beban beban studinya yang reguler ini, mohon maaf ini harusnya 3 SKS begitu ya. Jadi yang program rencana pelaksanaan magang ini ada 2 versi, teman-teman, begitu ya. Kalian boleh mengambil magang yang versi kurikulum original dengan bobot 3 SKS selama 2 bulan, tetapi dalam proses pelaksanaan magang yang kita tawarkan pada kurikulum baru ada 2 variasi pelaksanaan magang. Yang pertama magang reguler dengan magang bersertifikat profesi. Kalau yang reguler ini dengan bobotnya kita bisa mengambil selama 1 semester, itu 20 SKS, dan dapat dilakukan mulai semester 7. Kemudian kalau kita tidak mau yang ini, tetapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kita juga memfasilitasi magang dengan magang yang disebut dengan magang bersertifikat profesi. Ini bobotnya lebih besar 2 semester atau beban studinya 40 SKS dan dapat dilakukan di semester 6 dan 7. Artinya selama 2 semester kalian magangnya di luar. Kadang-kadang banyak yang konfirmasi ke saya kalau tempat magang itu tidak menerima hanya 2 bulan tetapi 6 bulan, dan ini mungkin menjadi salah satu fasilitas buat kalian bagi mahasiswa yang ingin magang misalnya di hotel yang menginginkan 6 bulan, mungkin kalian harus mengambil magang MBKM ini begitu. Nah, kapan saya bisa berangkat magang? Begitu ya. Magang reguler bisa kalian ambil atau kalian yang tertarik untuk mengambil magang reguler ini jika beban SKS yang sudah kalian punya itu di 120 SKS. Sedangkan jika kalian ingin mengambil magang yang punya sertifikat kompetensi, misalnya di Lampung Pos atau di tempat-tempat lain yang menyediakan sertifikat kompetensi, humas misalnya atau yang lain, kalian bisa mengambil ini jika SKS kalian telah mencukupi yaitu di 100 SKS, baru kalian boleh mengambilnya. Nah, di mana saya bisa magang begitu ya, Miss, di mana saya bisa magang jika saya mengambil kurikulum yang baru ini begitu ya. Kami berusaha untuk mencoba untuk se-fleksibel mungkin untuk bisa mengakomodir keinginan-keinginan dari kalian dimanapun kalian magang, sebetulnya bisa kita akomodir dengan berbagai catatan. Yang pertama perlu kita ingat bahwa tempat atau mitra yang akan dijadikan tempat magang ini mendukung pengembangan kalian untuk bisa menjadi humas, jurnalis, mediapreneur, atau dokumentaris. Kenapa? Karena 4 ini nantinya akan menjadi profil lulusan kita yang akan kita kejar saat kalian lulus kelak kemudian hari. 4 profil ini nantinya akan kita kembangkan, kita dalami terus supaya kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan universitas yang lain. Kita mencoba 4 profil lulusan ini, yaitu humas, jurnalis, wirausaha di industri media massa, atau dokumentaris begitu. Kemudian salah satu syarat yang penting untuk kita bisa magang di tempat kita yang kita inginkan adalah salah satunya adalah kita program studi harus punya MOU atau MOA dengan tempat calon mitra kita magang. Misalnya kalian ingin magang di Bank Lampung, misalnya di bagian humas, ada baiknya kita harus memiliki MOU dengan mereka karena ini akan menjadi salah satu landasan hukum untuk kita bisa menempatkan kalian di sana. Kemudian tadi sudah disinggung Pak Budi, teman-teman semua, bahwa kita memiliki potensi tempat-tempat magang yang sudah kita jajaki sebelumnya dari Lokakarya yang kemarin kita laksanakan, dari 3 kali Lokakarya. Kita bisa magang di Lampung Pos, Koran Referensi punya Bang Adian, atau Harian Momentum begitu ya. Atau jika kalian tidak ingin di sini tetapi kalian punya tempat magang yang lain, tidak apa-apa, ajukan ke program studi. Kita akan melihat memungkinkan tidak tempat magang itu memiliki MOU dengan kita atau MOA supaya ada landasan hukum saat kita menempatkan kalian di sana begitu. Kemudian bagaimana prosedur jika kita ingin magang?
Jadi begini, tidak semua mahasiswa ini bisa mengikuti proses magang yang sudah kita tentukan di MBKM, tetapi ini ada seleksi ketat yang memang kita lakukan di program studi ini. Jadi silakan kalau ingin mendaftar, mendaftar saja, tetapi di program studi akan melakukan seleksi yang ketat untuk kita bisa menempatkan mahasiswa-mahasiswa di tempat-tempat yang memang kita sudah memiliki MOU. Di dalam prosedur MBKM, kita juga memiliki monitoring dan evaluasi yang ketat untuk bisa memantau keseharian kalian di tempat-tempat magang, karena ini mencakup nama baik kita dan kesuksesan kita di pelaksanaan program kampus Merdeka, begitu ya. Nah, nanti dari magang ini mata kuliah kalian nanti akan dikonversikan ke mata kuliah yang ada di program studi, begitu ya. Jadi kalian ingin tertarik, silakan daftar, kemudian kita akan melakukan sebuah seleksi yang nanti akan dinilai oleh Prof. Komsarial apakah ini kalian layak atau tidak untuk ditempatkan misalnya di Lampung Pos, begitu. Lampung Pos juga nantinya juga memiliki kriteria tersendiri untuk bisa menerima anak-anak magang. Jadi kita punya sinergi antara tempat-tempat magang karena kita sudah punya MOA yang diatur ketat bagaimana kita menempatkan mahasiswa magang. Oke, yang berikutnya ini adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa menjadi salah satu BKP yang kita akomodir di program studi. Apa itu BKP? Oke, Kampus Merdeka tadi sudah disinggung oleh Pak Budi. Kita memiliki kesempatan 1 semester atau setara 20 SKS untuk belajar di luar program studi, atau 40 SKS untuk menempuh pendidikan atau program studi di tempat yang berbeda di universitas yang lain. Jadi ini selama ini mungkin yang kita ikuti hanya program Permata Sakti, begitu ya. Tetapi kalau program Permata Sakti yang kemarin sudah diikuti oleh angkatan 2017 hanya 3 mata kuliah atau 2 mata kuliah yang diikuti. Tetapi kalau pertukaran pelajar ini bisa mengakomodir kalian bisa 20 SKS atau 1 semester. Ini semua sebetulnya akan menambah pengalaman kita untuk belajar lebih baik lagi atau mendapatkan wawasan di tempat yang lain. Kalau teman-teman memang punya jiwa-jiwa petualang, pengen main misalnya ke Yogyakarta atau pengen ke Unibi Bandung atau kemana yang punya MOU dan MOA dengan kita, ini sangat memungkinkan kalian berangkat ke sana untuk pertukaran pelajar, begitu. Nah, ini teman-teman rencana pelaksanaan pertukaran pelajar yang diakomodir oleh program studi Universitas Bandar Lampung dalam rangka implementasi program MBKM Kampus Merdeka. Yang pertama, kita bisa melakukan pertukaran pelajar antar program studi di lingkup Universitas Bandar Lampung. Ini bisa kalian baca, nanti PowerPoint-nya akan saya berikan ke kalian. Atau kalian ingin pergi ke universitas yang lain tetapi memiliki program studi, ini boleh gitu ya, selama kita punya MOU dan MOA dengan mereka. Ini bisa kalian tempuh di semester 5, 6 dan 6 untuk di universitas lain 6 dan 7 begitu. Ini nanti bisa kalian baca, kalian pelajari. Jika kalian tertarik, segera konfirmasi ke Prodi karena di hari Senin nanti kita sudah memasuki KRS baru di semester ganjil, dan semester ganjil kita sudah akan menerapkan implementasi program kurikulum Kampus Merdeka. Kalian di angkatan 2018 atau di anak-anak 2009 sudah bisa menerapkan atau mengambil mata kuliah ini, begitu ya. Nah, ini juga sama dengan BKP yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu program magang. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk kita bisa mengambil program pertukaran pelajar. Yang pasti masing-masing program calon mitra yang akan kita tempati, misalnya di Unibi Bandung, mereka punya kompetensi yang sama atau profil yang sama, misalnya di bagian jurnalis, humas, dokumentaris. Yang kedua, masing-masing mitra yang akan kita tempati juga harus memiliki MOU dan MOA dengan Prodi Ilmu Komunikasi, supaya ini memudahkan kita untuk memantau dan sebagai landasan hukum kita untuk di program Kampus Merdeka. Bagaimana prosedurnya jika teman-teman ingin
masuk di program yang MBKM yang kedua ini, atau pertukaran pelajar atau mahasiswa, sama siapapun berhak, punya hak yang sama untuk bisa mendaftar di program ini. Tetapi yang kedua juga masih sama, teman-teman, kita punya seleksi untuk bisa menempatkan mahasiswa di calon-calon mitra. Apakah kalian layak atau tidak untuk mengikuti program-program ini? Karena pertimbangannya banyak, misalnya izin orang tua, kemampuan finansial, kemudian kemampuan kalian beradaptasi, dan yang lainnya. Ini juga akan menjadi menjadi syarat-syarat yang lain untuk kita bisa memenuhi itu semua. Kemudian nantinya juga jika kalian tertarik mengambil program ini, apa yang kalian dapatkan di sana akan kita konversi di mata kuliah yang kita punya sebesar 20 SKS hingga 40 SKS. Nah, ini juga sama. Kalian jika ingin tertarik program ini juga sama, kalian bisa mengambil nantinya formulir pendaftaran yang ada di program studi. Kita akan menunjukkan dokumen MOU dan MOA dengan universitas terkait, kemudian kita akan mengecek rencana capaian pembelajaran kita selama nantinya kita ambil di tempat mitra, kemudian baru boleh kita berangkat ke tempat lokasi, begitu ya. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir, karena nanti di program BKP yang proyek kemanusiaan, proyek kewirausahaan akan diatur oleh universitas karena sifatnya sama. Yang ketiga, program ketiga ini adalah proyek independen. Proyek independen MBKM ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung untuk mencapai IKU atau indikator kinerja utama, yaitu di IKU yang ke-7. Apa itu proyek independen? Sebetulnya teman-teman yang ada di program studi ini sudah banyak yang melakukan proyek independen. Oke, ini sudah saya berikan definisi. Implementasi BKP dalam hal ini bisa disetarakan dengan 20 SKS per semester dengan menitik beratkan hasil proyek sebagai bobot utama penilaian. Beberapa mahasiswa sebetulnya sudah banyak yang melakukan konsultasi. Boleh tidak sih, Miss, misalnya program ini dikonversikan sebagai proyek independen, begitu ya. Tetapi saat ini kita sudah benar-benar mengakomodir. Kalau kemarin kita belum ada landasan hukumnya bagaimana mengkonversi, dengan adanya program kemanusiaan ini kita bisa mengkonversi kalian jika kalian tertarik pada program proyek independen ini. Oke, bagaimana apa saja syarat untuk bisa mengikuti ini? Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin tertarik program ini, minimal SKS-nya adalah 80 SKS, begitu ya. Kemudian kita punya syarat lagi, yaitu adanya kecukupan mahasiswa yang terlibat dalam proyek independen ini minimal 15 orang. Begitu. Yang ketiga, untuk memudahkan proyek independen ini berjalan, semua biaya operasional seperti magang, kemudian pertukaran pelajar, semuanya akan ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Seperti magang yang sudah di kelas reguler, juga semua biaya operasional yang dikeluarkan selama magang memang diakomodir oleh masing-masing individu atau pribadi, begitu. Begitu juga program ini. Program ini biaya operasionalnya ditanggung oleh mahasiswa. Nah, ini apa saja yang kalian kerjakan jika kalian nanti menginginkan program ini untuk kalian ambil di dalam semester yang akan datang. Ini yang kemarin sudah kita rancang-rancang, begitu ya, bagi teman-teman. Saya pikir ini sudah banyak sekali yang menginginkan ini, begitu. Jadi kita mencoba mengakomodir. Jadi teman-teman yang tertarik pada bidang film atau dokumenter atau dokumentaris, kalian bisa menggeluti itu selama kurang lebih 1 semester untuk menghasilkan produk atau karya. Kemudian nanti bisa di alih semester atau dipindahkan, dikonversi ke mata kuliah kita yang ada di semester 6 dan 7. Ini kita mencoba memformulasikan, ini adalah misalnya kalian ingin membuat film, merencanakan skenario, aktor, hingga sound system editing, itu bisa masuk di konversi di kurikulum kita, begitu. Ini yang harus kalian kebut atau kalian kejar jika kalian ingin mengambil
program ini begitu, yaitu naskah film, film dokumenter atau perlombaan tingkat nasional, perlombaan tingkat internasional begitu ya. Ini kalian bisa kerjakan di semester 6 dan 7 mendatang begitu. Selanjutnya ini adalah peluang proyek independen Kampus Merdeka. Saya dapatkan dari grup di sebelah. Ini sebetulnya film-film begini banyak sekali difasilitasi oleh negara untuk kalian bisa tampil ke nasional, membuat film fiksi, film panjang atau dokumen panjang atau pendek, film animasi. Ini juga kita bisa konversikan atau kalian bisa ambil sebagai kalian mengikuti program MBKM khususnya di proyek independen. Ini juga sama, siapa saja yang berhak untuk mengikuti ini. Mahasiswa program studi ilmu komunikasi berhak semuanya untuk bisa mengambil mata kuliah ini. Tetapi kita juga akan melakukan seleksi secara ketat untuk mengikuti proyek independen ini karena sifatnya tidak semuanya bisa masuk semua, tetapi kita harus punya kriteria khusus yang kita telah tetapkan sebelumnya begitu ya, sampai akhirnya nanti kita melakukan sebuah konversi nilai di proyek independen yang kalian ambil. Oke, itu saja dari kita. Slide terakhir, ayo kita coba, ayo kita berangkat, ayo kita berbagi pengalaman bahwa kita telah mencoba program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan saya berharapnya ada mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi yang nantinya bisa menjadi mentor-mentor di Kampus Merdeka atau berbagi pengalaman bagaimana serunya belajar di luar kampus selama 2 semester atau mengikuti proyek independen yang diakomodir oleh program studi. Oke, demikian Pak Wawan syarat dan mekanisme untuk pelaksanaan MBKM dari 4 BKP yang kita punya. Saya kembalikan ke Pak Wawan. Terima kasih kepada Ibu Neneng Ferawati telah memaparkan tentang persyaratan untuk mengikuti program MBKM. Selanjutnya kita adakan tanya jawab dan diskusi. Di dalam kolom chat ini ada satu pertanyaan dari saudari Hamadah Novita Putri bahwa Hamadah telah mendaftar program Kampus Merdeka, yaitu magang, dan diterima di Vokasia sebagai copywriter. Namun sebelumnya saya masih bingung untuk menerima tawaran magang itu, dikarenakan saya sudah memasuki semester 7 dan program tersebut untuk 2 semester. Dan sebelumnya saya juga telah mendaftar magang di Radar TV. Mohon sarannya. Mungkin Ibu Vera yang menjawab atau Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ini baik Hamada, ini selamat jika Hamada ini lolos seleksi dan terima di magang MBKM. Ini mungkin magang BUMN ya. Jadi gini, memang ini program nasional dan kalau Hamada sudah tekad bulat kan ya, memang kurikulum kita ini ada konsekuensi Hamada ya. Karena sudah ambil 7, artinya Hamada selesai magang semester 8. Ya. Di dalam kurikulum ini sebenarnya yang kita sajikan adalah kurikulum yang kita sajikan agar kita lulus tepat waktu, yaitu maksimal 8 semester. Ya. Dasar sarjana ini di dalam undang-undang boleh sampai ke 14 semester. Itu konsekuensi pertama. Jadi Hamada mungkin semester 8 masih magang, sehingga mungkin bisa lulus buat skripsi semester 9. Itu alternatif pertama, itu Hamada. Kalau jika memang ini kali ini akan nyangkut nama besar UBL kan ya, lembaga. Hamada sudah entry dan daftar di magang MBKM BUMN. Ya, yaitu. Kalau ini yang untuk di Radar TV, ini kira-kira apa saya belum tahu, apakah magangnya biasa yang 2 bulan itu atau yang magang MBKM. Ya. Kalau magang MBKM tadi sudah ditekan Mas Vera, memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ya, sehingga nanti ini ada seleksi dan mungkin nanti Prof. Kom bisa lebih gamblang ini menjelaskan seperti apa solusinya. Kalau menurut saya ini
lulus tidak harus 8, tapi kalau Hamada punya challenge mau terus ke Vokasi silakan, karena ini tadi data tentatif, tapi konsekuensinya Hamada tidak bisa lulus pada semester 8 itu. Jadi mungkin semester 9 baru membuat skripsi. Mungkin itu. Baik, Pak Budi. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Fajri. Pertanyaannya, apakah proyek independen itu ditentukan oleh diri kita sendiri, dalam hal ini mahasiswa, atau ditentukan oleh program studi masing-masing? Silakan di Pak Budi atau Bu Vera. Baik, gini. Jadi proyek independen itu temanya bebas, kan ya? Karena kita ini tadi proyek independen kita arahkan ke dokumentaris buat film, ya film. Tapi nanti ada syarat. Jadi 15 orang tadi ini membuat suatu proposal, ya. Kayak tadi ada ditawarkan Miss Vera, ya, proyek film tadi Kementerian Sendiri sampai September. Apa proposalnya? Ya nanti proposal Anda buat, kelayakannya seperti apa, misalkan ada nggak 15 orangnya, ya, sehingga nanti kita bisa memberikan bimbingan, dosen pembimbing dari ADN atau yang lain, ya, sehingga itu menjadi suatu proyek independen yang benar-benar MBKM. Dan nanti salah satu terpenuhi, ini nanti jadi bahan seleksi, dan temanya bebas, asal nanti kita menuju kepada proyek dokumentaris, yaitu membuat film-film pendek, film-film yang bisa kita gunakan sehingga itu sesuai dengan profil lulusan program studi komunikasi. Mungkin itu. Itu, Pak. Terima kasih Pak Udi atas penjelasannya. Dan minta tolong ya, minta tolong satu lagi kepada semuanya untuk isi ini ya, isi daftar hadir ya. Itu ada di kolom chat, ada Google Form. Nanti tolong yang hadir di sini maupun di YouTube ya, untuk dapat mengisi link tersebut. Terima kasih, Pak Maman. Baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada satu pertanyaan dari mahasiswa. Seandainya saya tidak ikut MBKM, mau kuliah biasa saja, boleh apa tidak? Apakah tidak menghambat kelulusan saya? Nah, ada pertanyaan seperti itu diajukan kepada saya. Bagaimana itu Pak jawabnya Pak? Baik, sesuai dengan kebijakan MBKM bahwa ini adalah pilihan. Jadi misalkan gini, ada mahasiswa yang membuat proposal tidak memenuhi syarat. Apakah dipaksa ikut MBKM? Tentunya bagi yang nggak lolos seleksi, dia akan kembali kepada basicnya, adalah ke original, gitu ya. Jadi boleh ngambil kepada. Jadi misalkan ada 15 orang nih, wah ternyata hanya 5 orang yang mau. Ya, kan ya, ini nanti Propcom sebagai manajer kita semua ini akan ngambil keputusan lanjut atau tidak. Ya, ada dua konsekuensi. Lanjut, silakan MBKM. Nggak lanjut, artinya nggak sesuai. Ini apakah nggak belajar? Ya pasti akan tetap mengambil kepada yang original, gitu. Gitu Pak Wawan dan yang pertanyaannya. Baik. Jadi boleh juga Pak Budi ya. Silakan. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Baik, ketika tidak ada lagi yang bertanya, saya sebagai moderator menutup acara tanya jawab ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dan terima kasih. Mungkin ini Pak Maman, Propcom Kapolri ingin memberikan suatu statement terhadap dengan MBKM kita. Baik, sebelum ditutup, ada tambahan mungkin dari Propcom? Ya, terima kasih Pak Wawan, Pak Dr. Budi, dan Vera, dan Bu Dekan ya.
Jadi saudara-saudara sekalian, program MBKM ini sangat baik sekali dan berpengalaman. Terus yang kedua juga, saudara juga tidak sekonyong-konyong bisa masuk juga, ada tim seleksinya. Jadi kalau tim seleksinya itu ya bisa masuk ya minimal 15 orang. Bisa dilaksanakan. Tapi kalau tadi kata Pak Budi 5 orang, nah ini perlu dipikirkan kembali. Itu tadi. Jadi silakan aja. Ya, menurut saya pada saudara-saudara dicoba dulu. Dicoba dulu. Tapi kalau saudara diperkirakan berat segala-galanya, karena tadi kata Miss Vera tadi, ya itu ada yang menyangkut mengenai dananya juga. Ya, kalau saudara nggak ada dana, ya pikir-pikir juga. Jadi untuk sekarang ini, saudara timbang-timbang dan berpikir. Nah, biasanya program itu positif. Yang dikatakan Pak Budi ini, siapa tahu saudara ngikut program ini, di tengah perjalanan ada bantuan dana dari L2 Dikti atau mamanya Mendikbud. Wah, lumayan kan? Itu tadi. Jadi coba aja ya. Jadi saudara, saya minta berpikirlah berpositif. Dan kalau saudara masih ragu, ya saudara serahkan diri pada Allah. Ya, mohon petunjuknya. Barangkali akan ditunjukkan ini yang baik dan ini yang ini. Tapi apa yang dikatakan program Pak Budi, Pak Wawan, dan Miss Vera ini, mereka ini mengukur kegiatan ini berbulan-bulan. Ya, inilah hasil yang positif bagi saudara-saudara ini sendiri. Kalau saya masih mahasiswa, saya coba gitu. Kalau saya mahasiswa, cuman ini nggak mahasiswa lagi, saya hanya menyeleksi saudara gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Itu. Nah, jadi dicoba dan dicoba dulu. Jangan langsung menyerah. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dekan, dipersilakan. Cukup? Cukup, Baik. cukup Pak Wawan. Cukup. Ya? Cukup sudah. Cukup. Baik. Nah, untuk hadiah ditunggu akan ditransfer kepada mereka yang membuka video dari awal sampai akhir dan beruntung. Nah, tidak ada lagi pertanyaan. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara, Ibu Noning Ferawati MA. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Wawan yang telah menyampaikan materi terkait kurikulum MBKM Kampus Merdeka. Sebelum saya bertindak sebagai MC kembali, saya juga ingin menyampaikan ke mahasiswa bahwa program ini layak untuk dicoba dengan masing-masing. Tadi saya sudah sebutkan ada 4 program yang sekiranya cocok dengan kalian. Kita tadi sudah disinggung Prof. Sudah berbulan-bulan menimbang kemampuan kita di program studi, mana saja program yang bisa kita akomodir. Mudah-mudahan ini memberikan jalan baru buat kalian yang dari kemarin tanya ke saya bagaimana jika kita ingin membangun desa atau membuat film tetapi tidak ada wadahnya yang pas atau ingin magang yang terhambat pada waktu yang berbeda. Nah, ini saran saya patut dicoba untuk angkatan 2018 atau di angkatan di 2019 yang kiranya nanti tertarik pada program ini, begitu ya. Kemudian saya akan kembali ke MC. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi, Pak Wawan yang telah mengisi materi pada sosialisasi dan launching kurikulum Kampus Merdeka di program studi ilmu komunikasi. Kembali saya mengingatkan kepada seluruh mahasiswa program studi ilmu komunikasi bahwa saya telah melakukan share di menu teks obrolan. Silakan diisi kuesioner dan nama dan sebagainya tolong diisi. Kemudian itu juga menjadi bukti kita akan membuatkan sertifikat yang akan kita bagikan nanti begitu. Kemudian sebelum acara berakhir, mungkin Pak Wawan atau Prof. Hong bisa mengumumkan terlebih dahulu siapa mahasiswa yang beruntung mendapatkan voucher pulsa sebesar 100.000
yang nanti akan saya transfer begitu lewat rekeningnya Pak Budi untuk saya segera transfer begitu. Sekiranya mungkin yang siapa ini Pak Wawan mungkin? Pak Wawan, Yang pertama Pak Wawan aja. Pak Wawan saja yang memilihnya, kemudian mungkin Pak Ahmad atau Bu Dekan silakan. Satu orang Profkom, satu orang Ibu Dekan. Oh, silakan, Prof. Oke. Ya, saya barangkali dari tadi melihat si Yori dia aktif sekali. Ya. Si Yori, tapi karena dia si Roy ini sudah masuk di barisan MBKM, apa bisa atau tidak saya memilih Yori? Karena Yori atas pilihan Ketua Prodi, Yori dapat voucher 100.000 yang akan ditransfer langsung. Karena dari awal sampai akhir telah membuka dan mengikuti acara ini dan membuka kamera videonya. Satu orang lagi oleh Ibu Dekan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Wawan. Kalau kita lihat yang sangat aktif ya di sini sampai formal sekali dan antusias sekali mengikuti kayak Sepri ya kalau menurut saya sih ya. Sepri Pratama sepertinya layak lah ya. Ya Mbak Vera ya. Nah, silakan Bu. Kenapa bisa? Kepada Sepri Pratama yang telah ditunjuk oleh Ibu Dekan untuk mendapatkan voucher Rp100.000 dan ditunggu di transfer. Masing-masing akan ditransfer langsung dari rekening Bapak Dr. Budi Waskito. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Vera. Sedikit pengumuman Mbak Vera, sedikit ya. Diinfokan kepada adik-adik semua yang di program studi ilmu komunikasi, dihimbau dan diminta yang sudah dijadwal untuk melaksanakan vaksin pertama, karena memang itu merupakan salah satu syarat untuk kita kuliah offline. Ya, jadi kalau yang sudah vaksin itu bisa melaksanakan kuliah online nantinya, kan gitu. Jadi diharapkan kepada adik-adik yang sudah mendaftar via online dan sudah dijadwal diikuti jamnya yang sudah dijadwal. Ya adik-adik semua ya. Ya, adik semua nanti di mana tempatnya itu sudah diumumkan di grup kita masing-masing. Itu saja Mbak Vera, makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Hom, Bu Dekan, Pak Wawan, kepada mahasiswa yang hari ini beruntung mendapatkan voucher sebesar 100.000, mohon dijapri ke saya nomor rekeningnya supaya segera saya transfer setelah acara ini selesai begitu. Selamat dan sukses buat teman-teman yang menyimak acara ini dengan baik begitu ya. Yang kurang beruntung ya nanti kita coba lagi pada sosialisasi atau launching yang kedua gitu ya Prof ya, mudah-mudahan ada lagi gitu. Oke, terima kasih Vera. Oke, sebelumnya saya mengakhiri acara ini, saya selaku pembawa acara menghimbau kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi dan launching untuk kembali membuka kamera video masing-masing karena kita akan melakukan foto bersama. Kepada panitia yang hari ini bertugas untuk melakukan capture foto, saya persilakan. Saya akan tolong dibuka semuanya dan berikan senyum yang manis, terutama bagi mahasiswa yang mendapatkan voucher Rp100.000. Begitu ya. Oke, saya akan memulai slide yang pertama. Silakan dibuka semuanya, berikan senyum yang termanis karena kita sudah melaunching program Kampus Merdeka. Oke, saya slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya di slide yang kedua sama berikan senyum yang manis. Whisky kepalanya dipindahkan terlebih dahulu tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas senyumnya yang manis pada sore hari ini. Sampailah kita di akhir acara. Saya dan segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas tindakan serta kata-kata yang kurang berkenan pada seluruh peserta sosialisasi dan launching kurikulum program studi yang hari ini hadir. Apabila ada kekurangan yang saya lakukan, saya meminta maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit saudara-saudara wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya ya. Dekan, Pak Wawan, Miss Vera. Seluruh mahasiswa sukses. Sukses semuanya. Salam sehat. Yo. Amin, terima kasih. Ya, tinggal. Baik, Pendekan. Makasih, Pendekan. Yuk, sama-sama. Kasih semuanya.